Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua, dan tentunya di The Lawyer. Oke teman-teman, kali ini gue pengen sedikit membahas terkait dengan berita yang lagi viral, berita yang lagi hot juga dan menjadi top 10 trending di Indonesia terutama, yaitu tentang seorang wanita yang katanya dihukum atau diadili begitu ya, karena menegur suaminya yang sedang mabok gitu. Karena menegur suaminya yang sedang mabok. Lalu semua heboh tuh. Orang semua berbondong-bondong membela si wanita gitu. Membela bahwa wah dia tidak boleh dihukum, dia banyaklah pengacara-pengacara yang mungkin pengen pamor, lalu seolah-olah wah gua lihat opininya mana nih orang yang lagi pamornya, istilahnya lagi bersimpati lah. Disitulah akhirnya banyak pengacara-pengacara yang tiba-tiba muncul seolah-olah ingin membela si perempuan. Menurut gua gitu ya, kita itu harus menilai dari apa pokok perkaranya gitu. Ini kan sekarang ada dua orang yang lagi berseteru dan mereka ini adalah suami istri. Apakah si pria dapat dikatakan salah melaporkan istrinya karena dia ditegur? Belum tentu kalau menurut saya. Karena begini, si pria tersebut menurut saya kalau dia suami istri ya, tidak akan semudah itu untuk membuat sebuah laporan terhadap istrinya sendiri kalau tidak dipicu oleh suatu hal yang mungkin membuat ketersinggungan atau sakit hati begitu. Kalau tidak ada sakit hati nggak mungkin mau melaporkan menurut gua. Dan artinya istrinya mungkin saja melakukan memberikan teguran itu kepada suaminya dengan kalimat-kalimat yang sensitif bagi suaminya. Itu harus kita lihat dulu. Karena banyak sekali orang-orang atau banyak sekali istri-istri di luaran sana, ini kan jadi pelajaran ya. Ketika menegur suaminya, memang iya suami mabok, suami salah, tetapi harus ingat bahwa suami itu memiliki harga diri begitu. Seorang suami itu adalah imam daripada keluarga. Dia punya harga diri, dia punya martabat sebagai suami. Kodratnya sebagai suami adalah dia membina, membimbing keluarga dengan baik dan benar begitu. Dan kodratnya istri, kalaupun memang ingin menegur suami, ya tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang halus begitu. Tapi kalau seandainya ada seorang istri lalu menegur suaminya dengan cara mungkin melontarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati suaminya, atau mungkin nama baik keluarganya, atau menyentuh orang-orang yang ia sayang, atau mungkin menegur sesuatu hal yang sensitif yang mungkin suaminya anggap itu adalah aib daripada suaminya, ya itu tidak baik juga. Sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya si suami itu melakukan laporan polisi kalau memang dia merasa perlu hukum yang bertindak sebagai efek jerah. Karena mungkin suaminya sudah berulang kali tanpa melalui jalur hukum secara baik-baik menasehati istrinya, memberitahu istrinya jangan membahas itu misalnya gitu ya. Jangan membahas hal-hal yang sensitif seperti A, B, C, D, tetapi itu dibahas. Nah, sehingga ketika sudah mentok bisa saja seorang suami itu sudah, kalau begitu gua lapor polisi aja, biar polisi yang memberikan teguran atau memberikan hukuman bagi seseorang yang menyakiti hati. Kan begitu. Sehingga jangan serta-merta karena opini di media mengarah simpati kepada si wanita, lalu karena si pria mabuk, lalu semua orang berbondong-bondong menyerang pria lalu membela si wanita. Enggak seperti itu. Nah, kalau kita bicara bahwa apakah ada yang salah di mata hukum dalam perkara tersebut, sama sekali tidak ada. Polisi, siapapun yang datang ketika membuat laporan, karena ingat ya, Indonesia itu, kita harus tahu hukum di Indonesia itu equality before the law gitu. Jadi semua orang punya status atau persamaan di mata hukum gitu. Status persamaan terhadap statusnya di mata hukum. Jadi tidak ada karena dia adalah perempuan maka tidak boleh dilaporkan. Enggak seperti itu. Ketika ada seseorang yang merasa dirugikan, ada tindak pidana di sana, ada dugaan tindak pidana di sana, maka dia bisa melaporkan. Ketika dia sudah laporkan, polisi harus jalankan secara profesional sesuai dengan profesinya sebagai seorang polisi, sebagai seorang penyidik begitu. Jadi mana bisa kita salahkan bahwa hukum di Indonesia ini seperti apa, yang nggak bisa seperti itu.
Dan ketika polisi ini limpahkan ke jaksa, ya jaksa juga harus terima kalau memang sudah memenuhi unsur, sudah cukup bukti untuk dilanjutkan ke dalam persidangan, untuk diadili dalam persidangan. Lalu jaksa juga akan melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, sehingga hakim juga nggak bisa menolak perkara begitu. Panitera tidak bisa menolak perkara, karena apapun perkara yang masuk di mereka, kalau bagi mereka sudah cukup untuk syarat formilnya disidangkan, maka ya sudah disidangkan, diadili. Jadi nggak bisa sembarangan kita membela karena opini begitu. Kita harus pikir panjang dulu, kita harus lihat begitu. Meskipun sorry, gua nggak kenal dengan dua orang tersebut, suami istri tersebut, gua juga nggak tahu sebenarnya beritanya seperti apa. Yang pasti suami pasti punya alasan tersendiri melakukan laporan polisi begitu. Nah, salahnya ini di siapa? Salahnya adalah pihak keluarga masing-masing pihak gitu ya. Para keluarga dari masing-masing pihak. Menurut gue itu salah. Kenapa? Harusnya ketika mereka berseteru, jangankan musyawarah, mediasi, karena mereka suami istri pernah tidur seranjang. Kenapa harus digulirkan ini ke dalam hukum gitu? Kalau memang perempuan dari pihak keluarganya merasa bahwa tidak terima si suami melakukan laporan, si suami yang mungkin melakukan laporan, kenapa tidak datangi suami lalu melakukan musyawarah, melakukan mediasi? Kenapa sih ini anak-anak kita pada ribut begitu karena urusan mabok? Dua-dua lakukan introspeksi diri. Yang satu mungkin tidak boleh mabok lagi begitu, mengurangi mabok. Nah, yang satu lagi mungkin menjaga lisan untuk tidak menyakiti hati suami. Kan itu kuncinya. Kenapa hal seperti ini, hal-hal rumah tangga ini kan aib? Kenapa harus dibawa ke dalam persidangan lalu diumbar di media? Sehingga memberikan panggung bagi pengacara-pengacara yang menurut gua mencoba untuk menaikkan popularitasnya dengan cara nimbrung di perkara tersebut. Kan ada banyak, kita bisa lihat. Untuk apa? Gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian, untuk pria-pria, kalau mau mabok, kalau mau minum-minum, ya jangan sampai mabok. Itu saran gua. Yang pertama, minum-minum ya minum-minum saja. Meskipun di dalam agama dilarang, lebih bagus tidak minum. Tapi kalau memang sampai memang Anda punya kebiasaan untuk minum-minum, ya kita juga tidak bisa melarang. Tetapi minum juga jangan sampailah mabok, jangan sampai juga merugikan pihak keluarga, jangan sampai merugikan istri, anak dan lain-lain. Harus pikir panjang gitu. Nah, bagi para istri juga, jaga lisan. Apalagi istri-istri yang sudah hidup lama dengan suami harus tahu hal-hal apa yang menjadi hal yang sensitif bagi si suami. Kalau seandainya bahas A, mungkin si suami akan sakit hati. Bahas B, mungkin suami akan marah. Itu harus tahu. Ketika ingin melontarkan kalimat-kalimat, pikir dulu. Gitu. Khawatir, menyinggung, menyakiti hati, sehingga timbul permasalahan hukum atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan di dalam satu keluarga. Paling itu aja ya, supaya teman-teman paham, teman-teman mengerti. Jangan membela seseorang yang kalian tidak kenal. Jangan juga membela karena kalian hanya mendengar salah satu pihak. Tapi pastikan dulu bagaimana kondisi duduk perkara yang sebenarnya. Itu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.